Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan pertama dengan mata kuliah Etika Hukum dan Profesi, selaku dosen pengajar Bapak Komarudin Eskom Enkom, pada pertemuan pertama menjelaskan pengantar mata kuliah Etika Hukum dan Profesi dan beberapa tentang materi kuliah Etika Hukum dan Profesi, dan juga peraturan perkuliahan, metode perkuliahan, serta materi perkuliahan. Dan untuk pertemuan kedua, kita membahas tentang etika, etiket, kaidah, dan norma moral akhlak. Etika, etiket, kaidah, norma moral, dan akhlak merupakan konsep yang saling terkait dalam membentuk pedoman perilaku manusia. Meskipun memiliki perbedaan, semuanya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Penting untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan profesional. Di pertemuan ketiga, kita membahas tentang etika profesi, etika dalam Islam, dan etika sebagai cabang filsafat. Etika merupakan cabang filsafat yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan praktis manusia. Sebagai disiplin filosofis, etika memberikan kerangka berpikir yang sistematis dan kritis untuk memahami dan mengevaluasi perilaku moral. Terdapat berbagai teori etika yang berkembang seperti teologi, deontologi, dan etika kebajikan. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan dan dapat saling melengkapi dalam memahami kompleksitas moralitas manusia. Etika dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai moral. Adakah pada pertemuan 4 kita membahas tentang pekerjaan dan profesi kompensasi kerja TI, sertifikasi BIT TI, lembaga dan organisasi profesi TI. Profesi di bidang teknologi informasi memiliki perbedaan mendasar dengan pekerjaan biasa karena menuntut pendidikan khusus, standar, kompetensi yang jelas, serta kepatuhan terhadap kode etik profesional. Profesi TI juga sangat beragam dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga menawarkan berbagai jalur karir dengan peran dan tanggung jawab yang spesifik. Kompetensi profesional TI harus mencakup keseimbangan antara kemampuan teknis dan non-teknis, seperti komunikasi, kerja tim, dan kemauan untuk terus belajar. Sertifikasi menjadi bukti validasi kompetensi yang diakui industri dan berperan penting dalam meningkatkan daya saing serta pengembangan karir. Selain itu, organisasi profesi TI berperan strategis dalam pengembangan standar kode etik dan peningkatan kualitas. Pada pertemuan 5, kita menjelaskan tentang definisi, konsep, dan sejarah etika komputer. Kode etik profesi BIT TI, pelanggaran etika profesi TI, etika komputer merupakan pedoman penting bagi para profesional teknologi informasi untuk bertindak sesuai dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami definisi konsep, sejarah, serta penerapan kode etik, profesi profesional TI dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap bidang yang mereka tekuni. Pelanggaran etik dalam profesi TI dapat membawa dampak yang luas, sehingga penerapan kode etik yang kuat dan pendidikan etika digital menjadi keharusan di era teknologi. Pertemuan 6, profesional dan profesionalisme kerja bidang IT. Profesor IT merupakan bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan kompetensi teknis yang kuat.
Profesional IT adalah individu yang memiliki kemampuan teknis dan praktis. Sedangkan profesionalisme IT mencerminkan sikap dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dengan menjunjung integritas, akuntabilitas, dan etika digital. Profesionalisme IT memiliki karakteristik unik, seperti pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksibilitas sistem. Penerapannya dapat dilakukan melalui kerangka kompetensi SFIE yang terdiri dari 7 level. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, profesionalisme IT terbukti meningkatkan kualitas layanan IT, termasuk kendala sistem, keamanan data, kepuasan pengguna, efisiensi biaya, dan kelincahan bisnis organisme. Pada pertemuan 7, kita menjelaskan tentang etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajemen merupakan dasar perilaku yang manajerial yang berlandaskan nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial. Penerapannya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepemimpinan dan budaya organisasi, serta faktor eksternal seperti regulasi dan tuntutan masyarakat. Etika yang diterapkan secara konsisten meningkatkan kepercayaan, mencegah penyimpangan, dan mendukung keberlanjutan organisasi. Pertemuan 8 UTS. Pertemuan ke-8 ini sudah memasuki waktu di mana mahasiswa menjalankan tugas membuat video kelompok ujian tengah semester matkul etika hukum dan profesi. Jadi semua mahasiswa sibuk mempersiapkan kelompoknya untuk menghadapi ujian tengah semester yang sudah diberikan Bapak Komarudin saat pertemuan pertama. Jadi setiap kelompok membuat tugas video sesuai materi yang sudah diberikan di setiap. Pada pertemuan 9, etika organisasi merupakan pedoman yang mengarahkan perilaku dan pengembalian putusan anggota organisasi berdasarkan nilai integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Etika ini dibentuk oleh budaya kerja, keteladanan pemimpin, serta faktor internal dan eksternal. Organisasi penerapan etika yang kuat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pertemuan 10, kita membahas tentang UU ITE di dunia maya. UU ITE merupakan fondasi penting dalam menjaga keteraturan ruang digital Indonesia. Aturan ini memiliki peran besar dalam mengatur dokumen elektronik, transaksi online, keamanan data, serta penegakan hukum terhadap konten berbahaya. Namun, perkembangan teknologi yang cepat menuntut agar UU ITE terus diperbaiki dan diperbarui. Pasal-pasal multitafsir harus diperjelas untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi kriminalisasi. Selain itu, literasi digital masyarakat, transportasi, platform teknologi, serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum merupakan langkah kunci untuk memastikan UU ITE memberi manfaat maksimal bagi keamanan dan kebebasan digital. Dengan penyempurnaan berkelanjutan, UU ITE dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat dan relevan dalam menghadapi. Pertemuan 11, etika di dunia maya. Perkembangan penggunaan internet masa kini. Etika menggunakan internet. Menurut UU ITE, etika di dunia maya merupakan pedoman perilaku digital yang mengatur komunikasi, pengelolaan data, privasi, dan keamanan dengan menjunjung tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Perkembangan internet yang semakin intensif membawa manfaat besar, namun juga menimbulkan berbagai dampak.
negatif seperti hoax, oversharing, pelanggaran privasi, dan kejahatan cyber. UU ITE berperan penting dalam mengatur etika penggunaan internet di Indonesia dengan memberikan batasan hukum yang jelas terhadap perilaku digital yang merugikan. Oleh karena itu, literasi digital sangat diperlukan agar masyarakat dapat beraktivitas di dunia maya secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Pada pertemuan 12, kita membahas tentang cyber law. Cyber law dan UU ITE. Cyber law merupakan regulasi penting dalam mengatur aktivitas digital masyarakat. UU ITE menjadi payung hukum cyber Indonesia, namun perlu penyempurnaan berkelanjutan dengan meningkatnya ancaman digital. Keberadaan hukum cyber menjadi kebutuhan mutlak untuk melindungi masyarakat. Pertemuan 13 dan 14, kuis. Di pertemuan ini, kami kelas informatika mengadakan kuis etika hukum dan profesi yang dipimpin oleh dosen Bapak Komarudin Eskom. 15, UAS. Pada pertemuan ke-15 UAS, kami sebagai mahasiswi ditugaskan untuk membuat sebuah video menjelaskan sebuah rangkuman materi yang disampaikan kelompok yang telah memaparkan materi di depan kelas maupun secara online dari pertemuan kedua sampai pertemuan 7. Dilanjut dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15.